Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Agustin dari kelas F, jurusan Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil tugas UTS susulan praktikum basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah sebuah kumpulan informasi yang disimpan secara terstruktur di dalam komputer dan dirancang agar dapat diperiksa, diolah, serta dimanipulasi dengan mudah menggunakan komputer. Dengan penyimpanan yang sistematis dan terorganisir, basis data menjadi fondasi utama dalam sistem informasi modern. Mengapa basis data penting? Karena basis data menggunakan pendekatan sistematis, jadi berbagai jenis informasi dapat disimpan secara efisien dan diorganisasi dengan baik sehingga memudahkan pengguna dalam proses pengambilan keputusan atau analisis data. Kemudian, apa pengertian data definition language? Data definition language adalah subset dari SQL yang berfungsi untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. DDL juga memiliki peranan dalam pengelolaan basis data karena berfungsi untuk menentukan struktur awal dari database yang akan digunakan. Kemudian, beberapa perintah utama dalam DDL antara lain adalah 1. Create untuk membuat objek baru seperti tabel atau membuat database. Kemudian yang kedua ada alter, mengubah struktur objek, misalnya menambahkan kolom baru. Kemudian ada drop untuk menghapus objek beserta struktur dan datanya. Kemudian ada truncate untuk menghapus seluruh data dalam tabel tanpa menghilangkan strukturnya. Kemudian yang kedua ada pengertian data manipulation language atau DML. Data manipulation language atau DML adalah bagian dari bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang tersimpan dalam tabel di dalam basis data. Adapun perintah-perintah utama DML yaitu yang pertama select atau menampilkan atau mengambil data dari tabel. Kemudian yang kedua ada insert yaitu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Kemudian ada update yaitu mengubah data tertentu di dalam sebuah tabel. Kemudian ada delete yaitu menghapus data berdasarkan kondisi tertentu di dalam suatu tabel. Kemudian untuk jawaban dari soal nomor 1 yaitu membuat database dan tabel dengan query create atau di DDL, data definition language, yaitu menggunakan create. Di sini saya membuat database terlebih dahulu dengan nama Susi24030100133 yaitu NIM dan nama saya. Kemudian di sini menggunakan query create database Susi24030100133. Setelah Oke, kemudian saya menggunakan database tersebut dengan menggunakan query use, yaitu agar kita bisa menambahkan tabel atau mengedit isi database di dalam database yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi menggunakan use terlebih dahulu. Kemudian di soal yang kedua ada membuat tabel dengan query create juga,
Yaitu di sini ada create tabel produk, kemudian atributnya yaitu ada ID dengan tipe integer dan primary key, kemudian ada name dengan varchar, tipe varchar 255, kemudian ada price dengan tipe float, kemudian ada description dengan tipe text. Setelah query oke, berarti tabel sudah terbuat. Kemudian tugas kedua yaitu menambahkan data pada tabel dengan query insert. Nah, di sini setelah saya membuat tabel, kemudian saya menambahkan data pada tabel yang sudah saya buat, yaitu pada tabel produk dengan menggunakan query insert. Yang pertama ini ada saya memasukkan 3 produk. Yang pertama ada insert into products. Di sini adalah produk pertama, insert into product dengan values ID-nya 1, nama produknya sunscreen Emina, kemudian price-nya 20.000, kemudian description-nya itu sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, terus sudah query oke, berarti data sudah masuk. Kemudian membuat lagi query-nya, produk kedua, insert into product, values-nya ID-nya 2, name produknya body lotion Emina, price-nya 15.000, kemudian description-nya body lotion untuk mencerahkan kulit. Begitu juga dengan yang produk ketiga menggunakan insert into products, ID-nya 3, kemudian name-nya kapas Emina, price-nya 10.000, description-nya kapas untuk membersihkan sel kulit mati pada wajah dan leher. Semua query oke, berarti semua data sudah masuk pada tabel. Kemudian tugas yang ketiga, menampilkan seluruh data tabel dengan query select. Setelah saya memasukkan data pada tabel dengan insert, kemudian saya ingin menampilkan seluruh data pada tabel, yaitu dengan select bintang from products, yaitu menampilkan semua data pada tabel products. Nah, di sini sudah muncul tabelnya, ID 1, 2, 3, name-nya sudah sesuai, price-nya juga, dan description-nya juga. Berarti datanya sudah tersimpan. Kemudian yang keempat, mengubah isi data dalam tabel dengan query update. Nah, di sini saya mengubah harga produk, setiap produk sesuai dengan kondisinya dengan menggunakan query update. Yang pertama itu ada update product set price 17.000 where ID 3. Jadi di dalam tabel products, kemudian di mana price sama dengan 17.000, di mana ID-nya 3, berarti saya mengubah ID 3 atau dengan kapas Emina menjadi harga 17.000. Kemudian yang kedua juga sama, saya mengubah ID 2, di mana ID 2 diubah menjadi harganya 19.000, yang artinya berarti body lotion Emina ini berubah menjadi tadinya 15.000 menjadi 19.000. Begitu juga dengan produk nomor 1 juga diubah menjadi 20.000. Tugas kelima, menghapus salah satu isi data dalam tabel dengan query delete. Di sini saya menggunakan query delete from products where ID sama dengan 3, di mana saya menghapus dari tabel products di mana ID-nya sama dengan 3. Berarti saya menghapus products nomor 3
yang ID-nya nomor 3 yaitu Kapas Emina. Nah, kemudian untuk memastikan apakah sudah terhapus atau belum, saya kemudian menggunakan perintah select lagi untuk menampilkan semua data dari tabel produk. Setelah muncul, ternyata memang ID nomor 3 yang sebelumnya menggunakan perintah delete ternyata memang sudah dihapus. Jadi semua sudah masuk ke datanya. Kesimpulannya, basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi modern yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien dan dapat lebih memahami serta mampu menerapkan perintah SQL, khususnya perintah data definition language dan data manipulation language dalam pengelolaan basis data. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.